tengah gaya kepemimpinan KDM yang kerap dinilai populis, pembayaran proyek infrastruktur di Jawa Barat tercatat tertunda hingga 621 miliar. Yang jelas bahwa dari uang yang dipinjamkan dulu menjadi kewajiban selama 5 tahun ke depan harus dicicil 500 miliar per tahun. Nah, terus ada lagi bagaimana cara Pemprov Jabar cari uang 621 miliar untuk bayar pekerjaan kontraktor yang gagal bayar. Gimana tuh menurut Mama? Selamat malam dunia tipu-tipu, kembali lagi nih bersama Dik-Dik Wadidaw Awu-Awu Sing Piri Kiki Kembalaki. Guys, di video kali ini ada salah satu media yang memberitakan tentang hutang Pemprov Jabar. Karena hutang di Pemprov Jabar ini sebelum Pak Deddy menjabat menjadi Gubernur Jawa Barat emang sudah meninggalkan hutang ya. Dan kita lebih lengkapnya kita tonton aja ya dari tayangan videonya seperti apa. Oke, cekidot. Di tengah gaya kepemimpinan KDM yang kerap dinilai populis, pembayaran proyek infrastruktur di Jawa Barat tercatat tertunda hingga 621 miliar. Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik, apa yang sebenarnya terjadi di balik jebolnya APBD Jawa Barat? Tahun 2025, Pemprov Jawa Barat gagal mencapai target pendapatan APBD. Dampaknya langsung terasa pada pembayaran proyek infrastruktur senilai 621 miliar yang tertunda. Kontraktor harus menunggu, sejumlah proyek tersendat dan aktivitas ekonomi daerah ikut melambat. Guru Besar Fisip Unpad, Profesor Muradi, menilai kondisi ini berkaitan dengan gaya kepemimpinan yang cenderung populis. Fokus ke penyelesaian masalah di lapangan dinilai belum sepenuhnya dibarengi strategi besar untuk mengoptimalkan potensi ekonomi Jawa Barat. Padahal saat memimpin Purwakarta, Deddy Mulyadi pernah menghadirkan terobosan berdampak luas seperti menjadikan Sate Marangi ikon ekonomi lokal. Di level provinsi, pendekatan serupa belum terlalu terasa. Perhatian publik lebih sering tertuju pada figur pemimpin, sementara penguatan potensi daerah masih jadi pekerjaan rumah. Pertanyaannya sekarang, Jawa Barat lebih butuh aksi cepat yang kelihatan atau kebijakan besar yang dampaknya jangka panjang? Menurut kamu, kemana seharusnya arah kepemimpinan daerah ini? Miliar ke tahun. Ada hutang nggak yang dibayar pemerintah pusat yang harus dibayar? Pak. Dana pinjaman pemulihan ekonomi nasional di tahun dia 2021. Kita pernah pinjam duit. Betul. Berapa pinjam duit from Pemprov? Saya tenginjem juga punya duit. Ya, tapi tanggung jawab pemerintah. Dulu dananya dipakai apa? Pinjam itu. Di pembangunan infrastruktur, Pak. Apa aja yang dibangun? Infrastrukturnya jalan, terus juga pengairan, air limbah, terus juga ada permukiman, ruang terbuka hijau, selanjutnya sarana peribadatan, revitalisasi pasar, dan satu lagi. Mesin Aljabar dari dana PEN sebagian? Iya Pak, Oh. itu sarana peribadatan. Oh, jadi Aljabar itu dibangun dari dana pinjaman Termasuk bagian. PEN berapa yang dibangunkan ke situ dulu? Yang jelas bahwa dari uang yang dipinjamkan dulu menjadi kewajiban selama 5 tahun ke depan harus dicicil 500 miliar per tahun. Total utang, pokok utangnya 3,4 triliun Pak. Oh, 3,4. Dibagi dua termin, Pak. Itu pokoknya punya kewajiban nyicil aja. Cicil. Ya, Bapak yang nyicilnya, Pak. Enggak, bukan saya, pemerintah provinsi. Saya punya duit dari mana? Ya nggak ada masalah kan, karena itu kan untuk kegiatan pembangunan. Ya, sekitar 566 Miliar. per tahun, itu sampai 2028. Mm-mm. Selanjutnya baru di tahun akhir 211 miliar menyicilnya. Jadi memang ada ini Bisa minta penghapusan nggak ya ke pusat? kehapusan Hutang? diajukan aja Pak. Ya Allah, untuk Jawa Barat ya hutangnya berapa? 3,4 triliun. 3,4 triliun. Sekarang sudah cicilan Tahun keempat Pak. tahun keempat. Ya hapusin ya. Saya mau bangun jalan sama sekolah-sekolah. Udah. Ya, itu yang menjadi beban terberat kita, Pak. Ayolah, jangan anggap beban berat, semua beban ringan. Oh, beban Nggak ada ringan. masalah. Hutang PEN 500 miliar, mudah-mudahan ke depan pendapatan kita meningkat. Amin. Pendapat nggak apa-apa, PEN 500 miliar asal pajak kendaraan bermotornya dari 9 triliun nanti naik ke 11 triliun. Lunas segitu mah, Pak. Harus optimis. Nah, itu bukti optimisnya Pak Deddy Mulyadi ya. Meskipun Pemprov Jabar mempunyai hutang tuh, dan itu optimis Pak Deddy, meskipun loba hutang tetap akan membangun jalan ya. Meskipun liur cenah cek Pak Deddy Mulyadi, optimis we heula cenah.
Dan ini ada tanggapan nih dari Mang Uday ini, tanggapannya seperti apa nih Mang Uday ini? Oke, cekidot. Mang, ini ada berita yang udah agak lewat, tapi kayaknya kita perlu udah ngebahas berita ini. Emang berita apa sih, Mang Iwan? Ini ada berita Pemprov Jabar gagal bayar proyek 621 miliar rupiah. Kontraktor terancam kolaps di awal tahun 2026. Nah, terus ada lagi, bagaimana cara Pemprov Jabar cari uang 621 miliar untuk bayar pekerjaan kontraktor yang gagal bayar. Gimana tuh menurut Mama? Mak Ici beli beras di warung Nyi Iro. Kenapa jadi ngomongin Maici? Ini mah tentang Pemprov Jabar yang katanya gagal bayar untuk proyek. Dengerin dulu atuh, saya mah sedang berusaha memberikan contoh yang sederhana biar masyarakat awam bisa mengerti. Nah, kalau masalah redaksi mah masih udah pasti mengerti lah mereka mah. Cuman pura-pura nggak mengerti aja. Oh gitu. Ya karena emang tujuannya framing. Sok atuh lanjutkan. Begini, Mak Ici beli beras 10 liter ke warungnya Nyi Iro. Harga 1 liternya itu 12.000. Jadi berapa totalnya, Mang Iwan? Ya tuh tinggal dihitung aja, Mang. Kenapa harus saya yang hitung? Saya lagi malas gitu. Jadi 120. Nah, Mak Ici baru bayar 100.000. Jadi sisanya berapa? Jadi sisa 20.000. Nah, yang sisanya 20.000 itu disebutnya apa? Ya disebutnya utang atuh, Mang. Nah, utang kan disebutnya, bukan gagal bayar. Iyalah utang, kan belum gagal. Nah, terus kenapa Mak Ici cuman bayar 100? Soalnya jatah belanja mingguan dia emang udah habis, sisa segitu-gitunya. Tapi kan dia nanti minggu berikutnya dapat lagi jatah belanja mingguan dari lakinya. Nah, nanti pembayaran sisanya itu dibayar pakai jatah mingguan yang berikutnya. Iyalah. Sama lah kayak APBD. Nggak ada istilah gagal bayar. Kalau tahun kemarin ada sisa pembayaran, bisa dilunasi dengan anggaran yang tahun ini. Iya, berarti kan bukan gagal bayar, tapi belum bayar, kan gitu ya. Bating-batingnya nih, amit-amitnya nih, kalau misalnya Mak Ici ternyata nggak ada umur, ya kan bisa diwariskan atuh. Apanya yang diwariskan? Ya utangnya. Oh iya, diwariskan. Misalnya anaknya yang bayarin, atau cucunya, atau lakinya, bisa. Iya benar. Ya begitu juga Pemprov, gubernur. Kalau masa jabatannya udah habis, ya bisa diwariskan ke gubernur berikutnya. Lah apa ini gara-garanya kenapa bisa kurang bayar? Soalnya APBD-nya banyak bayarin utang warisan dari gubernur sebelumnya. Banyak. Udah. PJS dan lain-lain memang ya. Iya. Pakai nanya dari mana mencari uang untuk membayar gagal bayar. Gak usah nanya. Kalaupun ini mah ya nih, misal kalaupun APBD nggak ada, misalnya gitu, terus pendapatan daerah nggak ada, saya sebagai warga Jawa Barat yang senang dengan melihat pembangunan seperti ini, saya mau itu patungan misalnya 50.000 satu orang untuk bayar utang itu. Coba Keren, dikali bro, 50 juta penduduk Jawa Barat, berapa? Sok atuh hitung sama Mama, jadinya berapa? Ini kan kayak tadi bilang, saya lagi malas hitung, Iwan. Nih 50.000 tuh nolnya ada 4 ya. Ya, 50 juta nolnya ada 7. ya. 4 tambah 7 jadi nolnya 11. Nah, di depannya itu kan ada angka 5 dikali 5 jadi 25, ya kan? Ya. Tambahin angka 0 11 biji jadi 2 triliun 500 miliar. Tuh banyak. 2 triliun 500 miliar. Untuk bayar 621 miliar mah masih ada sisanya tuh. Bisa kebeli itu media itu kalau mau mah, biar beritanya berimbang. Oh, berarti 2 berita tadi nggak berimbang atau ya? Ya kan itu dari 2 narasi yang ditulis itu, dua-duanya tendensius, framing untuk menggiring opini. Kalau mau berita mah ya sampaikan aja. Yang namanya berita itu kan disampaikan, bukan dibuat. Oh, maksudnya disampaikan apa adanya gitu. Sok coba Mang dikasih contoh. Ya misalnya begini yang menyampaikan berita nih.
Pemprov Jawa Barat menunda pembayaran kontraktor ya 621 miliar untuk anggaran APBD tahun berikutnya. Selesai. Oh, Nggak ada istilahnya ini itu. oh berarti yang namanya berita tuh harusnya begitu kali emang ya. Ya iya. Nih cerita lagi nih Mak Ici. Ternyata setelah kekurangan bayar itu ada tetangganya yang ngegosip emak-emak Oh, kedua. gimana tuh? Kata emak yang satu, iya cek dengerin, itu Mak Ici masa beli beras kurang 20.000, nggak ada malunya, gagal bayar. Kata ibu-ibu yang satunya, masa sih katanya, aduh katanya, terus dari mana dia nanti bisa bayar yang sisa 20.000-nya itu katanya. Pengen tahu aja. Ini kepo ya sama emak. Iya. Ikut bayarin enggak, ikut mikirin enggak, sibuk aja ngomongin. Emang hobinya gosip itu mama. Iya, itu media, katanya media besar. Tapi kenapa kayak emak-emak tetangganya Mak Ici? Gosip dulu. Bang Uday. Keren Bang Uday. Nah, mungkin itu saja ya dari tayangan videonya. Hatur nuhun, keren pokoknya Mang Uday eta tanggapanna. Sampurasun.